Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan paparan PPDB tahun pelajaran 2021-2022 oleh tim teknis PT Telkom Indonesia dan tim teknis PPDB Pusdati Komdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Difaf dan Bapak Marta, kami persilahkan. Tes. Suara saya kedengaran, Bang? Ya, kedengaran. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Pak Junaidi. Yang sama-sama kita hormati tim teknis Telkom, Mas Difaf. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu Operator SD wilayah Jakarta Timur 1 dan 2 beserta Kepulauan Seribu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom dalam acara peningkatan pemahaman sistem PPDB online tahun pelajaran 2021-2022. Tidak lupa juga saya secara pribadi menyampaikan taqabbalallahu wa minkum taqabbal karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap yang tidak berkenan terhadap Bapak Ibu. Jika ada WA yang tidak terangkat, tidak ada WA yang tidak terbalas, secara pribadi saya mohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum saya mulai ke teknis PPDB, Bapak Ibu, perlu diperhatikan juga terkait tugas dan fungsi operator jenjang SD, Bapak Ibu. Perlu disampaikan, sekali lagi, nanti jika ada yang japri misalnya, atau yang bertanya kepada saya langsung, saya sampaikan untuk akun operator PPDB, akun operator SD PPDB, untuk saat ini belum kami sampaikan, belum kami berikan ke Bapak Ibu sekalian, karena yang SMP, SMA pun belum kami sampaikan. Nanti insya Allah beberapa hari ke depan, mungkin lewat bidang persekolahan, bidang SD misalnya, atau nanti bisa kami infokan lewat Sidanira misalnya, bahwa ini akun operator Bapak Ibu. Tapi nanti belum saat ini, nanti insya Allah beberapa hari ke depan akan kami sampaikan akun institusi PPDB Telkom yang di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan akses operator sekolah masing-masing. Terus itu pertama. Yang kedua, jika kemarin di seksi luring saat di sosialisasi SMP, SMA, SMK, saya selalu bertanya siapa sih yang belum Sidanira, berapa banyak sih yang belum selesai Sidanira, yang belum selesai, masih ada kesalahan. Yuk sama-sama ya. Yang bidang SD pun, yang jenjang SD pun akan saya sampaikan hal yang sama. Jika masih ada perbaikan, yuk sekali lagi saya tekankan, jika masih ada perbaikan, masih ada kesalahan, itu hak anak. Jangan dibatasi, jangan ditutup-tutupi, segera laporkan. Pak, saya masih ada kesalahan, Pak mohon diperbaiki, Pak mohon dibukakan akses kami. Bapak Ibu yang aktif melakukan koordinasi dengan Mas Tri di bidang SD, atau Mas Hadi di bidang SD, atau Mbak Sheila di bidang SD, untuk menanyakan, untuk melakukan permohonan, pengajuan permohonan pembukaan atau perbaikan nilai Sidanira, atau mungkin saya pengen nambahkan prestasi, ada yang lupa di input, lupa diunggah karena ada orang tuanya yang baru menyampaikan sekarang misalnya. Yuk, jangan sampai nanti pas pelaksanaan PPDB Bapak Ibu yang kerepotan, Bapak Ibu yang disalahkan. Karena tahun lalu itu di Jakarta Pusat itu ada satu sekolah yang sama sekali nilainya tidak diinput. Sama sekali nilainya tidak diinput, tidak bisa ikut PPDB, hak anak dirugikan, kepala sekolahnya kena berita BAP, operatornya saya tidak tahu nasibnya seperti apa. Yuk jangan sampai hal-hal demikian terjadi terhadap Bapak Ibu. Semuanya dari sekarang diperiksa lagi, dicek lagi, kerahkan semua stakeholder di sekolah, baik guru kelas, baik kepala sekolah, itu langsung melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data. Karena kalau sudah masuk pelaksanaan PPDB, tolong digarisbawahi tidak ada lagi istilah perbaikan data, baik data identitas maupun data nilai maupun data prestasi. Nah, sekali lagi saya tekankan, Bapak Ibu sekarang langsung periksa setelah sosialisasi ini, bisa langsung periksa lagi nilai-nilai raportnya, nilai-nilai
prestasinya, langsung koordinasi ke bidang SD, karena jadwal tidak kami buka kembali. Bapak Ibu, jadwal hanya diperkenankan jika yang mengajukan usulan saja. Tapi kalau jadwal secara umum tidak kami buka, semuanya hanya berdasarkan usulan sekolah yang mengajukan permohonan perbaikan. Ya, itu terkait pengantar terkait sidang. Nah, sekarang kita fokus ke PPDB. Nanti ada kalau jika perlu ditekankan, jika nanti ada sesi tanya jawab, sekali lagi tolong tanyakan yang berkaitan dengan teknis saja. Kalau berkaitan dengan kebijakan, kami bukan ranah kami yang menjelaskan. Ada bidang lain atau bagian lain atau mungkin ada stakeholder lain yang lebih berkompeten menjawab terkait kebijakan. Pak, kenapa sih harus tadi Pak Jun tadi di awal, kenapa sih harus non DKI yang non DKI tidak boleh, aturannya bagaimana, bla 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 bla. Itu kan kebijakan tuh. Nah, nanti kami bukan ranah kami, takutnya kami meskipun kami mengetahui, tapi kami bukan ranah kami menjawab sampai sedetail kebijakan tersebut itu terkait nanti kesepakatan kita kalau ada yang bertanya terkait seksi tanya jawab kita. Yuk, saya izin share screen Bapak Ibu. Sebentar. Saya izin share screen ya. Oke. Kenapa saya buka pertama PPDB? Jadi gini. Bapak Ibu di SD sama statusnya dengan Bapak Ibu di jenjang SMP. Bapak Ibu sebagai operator di SD sama statusnya sebagai operator di SMP. Bapak Ibu bakal kedapatan siswa luar, siswa yang baru masuk kelas 1, dan Bapak Ibu juga bakal melepas siswa yang akan masuk ke jenjang SMP. Itu pertama. Yang SD, yang mau masuk SD, akan saya buka status atau dashboard di PPDB. Tapi ya Bapak Ibu yang akan melakukan sosialisasi terhadap orang tua, mungkin ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan sosialisasi ke orang tua, atau juga yang baru akan. Saya mau ngundang orang tua nih melalui Zoom misalnya, mau jelasin terkait PPDB SMP misalnya, itu pasti Bapak Ibu operator lah yang akan langsung bersinggungan dengan orang tua. Makanya nanti saya bikin 2 termin. Termin pertama itu penjelasan terkait untuk yang mau masuk SD, berarti tugas Bapak Ibu. Yang kedua, itu terkait terkait penjelasan Bapak Ibu yang akan menjelaskan skema pendaftaran PPDB yang siswa kelas 6-nya. Jadi saya bikin dua termin biar tidak terpisah satu sama lain. Yuk, sama-sama perhatikan. Jangan sampai seperti sesi 1, pertanyaan yang sudah saya jelaskan dari awal ditanyakan kembali karena kurang fokus, karena tidak melihat mulai dari awal, jadi pas udah sesi tanya jawab ditanyakan hal yang berulang. Perlu diketahui Bapak Ibu, aturan main kita atau payung hukum terhadap PPDB itu adalah Pergub 32 tahun 2021. Bapak Ibu sudah download ya. Tapi kalau sudah baca saya nggak yakin. Tapi kalau download yakin, tapi kalau baca belum yakin ya. Nah, aturan main kita di situ. Aturan main kita adalah Pergub 32 tahun 2021 yang sudah dapat di-download, sudah dapat dipublikasikan ke orang tua melalui portal web Distik kita, distik.jakarta.go.id. Di situ bisa download, bisa baca, bisa dipahami aturan main. Nah, untuk penjelasan teknisnya, mekanisme pendaftaran seperti apa, tanggal mainnya, seleksinya berdasarkan apa, terusnya urutan pengajuan akunnya seperti apa, itu akan dituangkan melalui keputusan kepala dinas yang sebentar lagi atau beberapa hari ke depan, mungkin 1-2 hari ke depan bakal kita publish juga. Jadi ada aturan main nih, aturan yang hukum Pergub PPDB-nya dan aturan Kepdis yang menerangkan tata cara pelaksanaan PPDB seluruh jenjang pendidikan baik mulai dari TK sampai dengan SMK. Semuanya dijelaskan melalui Kepdis. Nah, penjelasan saya terkait dashboard PPDB Telkom sesuai dengan Kepdis. Tidak saya tambahkan, tidak saya kurangi. Mungkin ada beberapa tambahan pengantar atau labeling yang tidak Bapak Ibu jelas, mungkin tafsirnya beda, akan kami jelaskan di dashboard PPDB ini. Yuk, termin pertama adalah penjelasan untuk yang mau masuk jalur jenjang SD kelas 1 jenjang SD. Seperti tahun lalu,
SD itu hanya mengakomodir 3 jalur utama. Nah, ini ada afirmasi, seperti yang sebelah kiri ya, saya blok ya sebelah kiri ya. Daftar jalur ada afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Hanya itu, mengakomodir hanya itu. Kalau di Permendikbud nomor 1 itu ada 4 jalur, yaitu jalur prestasi. Tapi untuk jenjang SD belum mengakomodir prestasi dari lulusan TK, lulusan PAUD. Itu belum kita akomodir. Jadi untuk jalur SD tidak mengakomodir jalur prestasi. Jadi kita fokus di 3 jalur nih. Pak itu ada tahap akhir, ya sama seperti tahun sebelumnya. Tahap akhir itu digunakan jika hanya daya tampung di sekolah Bapak Ibu masih tersedia. Ini tahap akhir kalau sudah penuh, misalnya 64, 2 kelas misalnya. Ternyata udah full nih, sampai PTO udah selesai semua. Berarti sudah selesai, Bapak Ibu bisa liburan, nggak ada libur ya. Bapak Ibu udah bisa fokus di MPLS misalnya, fokus di MOS misalnya, gitu. Jadi sudah tidak mengurusi PPDB lagi. Bahkan SD kan lebih ekstrim, kadang-kadang sampai tahap akhir pun belum penuh juga, dibuka lagi, buka lagi. Tapi saya hanya menjelaskan tahapan jalurnya saja. Yuk, afirmasi, kata kunci afirmasi itu apa? Afirmasi di SD hanya mengakomodir penerima kartu atau peserta didik di kelas TK-nya atau yang belum sekolah itu yang sebagai penerima DTKS atau terdaftar di DTKS atau anak dari pemilik kartu pekerja Jakarta atau anak dari pemilik kartu Jaklingko atau Mitra Transjakarta. Afirmasinya hanya itu plus tambahannya adalah anak disabilitas, yaitu anak inklusi. Yang kita kenal itu sebagai anak inklusi. Sekarang kita di Keptisnya sebagai anak penyandang disabilitas. Di dalamnya itu ada anak inklusi, ketentuannya sama, 2 kali 1 rombel. 1 rombel itu maksimal 2 anak. Pak, bagaimana kalau anak itu bukan anak inklusi, tapi masuk ke jalur zonasi misalnya? Boleh, tidak masalah. Karena hak mereka tetap diakui sebagai warga DKI. Berarti kita kecolongan? Enggak, jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Jangan sekali-sekali, Pak, ini harusnya inklusi, kita masukin ini. Jangan. Kalau dia memang tidak mengakui sebagai anak inklusi dan tidak memiliki persyaratan inklusi, jangan diarahkan sebagai ikut inklusi. Karena hak dia sebagai anak masih melekat untuk ikut jalur manapun. Tuh, terkait jalur afirmasi, kata kuncinya. Nah, kata kunci kedua di afirmasi, ini catat untuk yang mau masuk SMP. Catat. Ya, kalau Bapak Ibu mau sosialisasi ke orang tua, catat untuk afirmasi yang mau masuk SMP ada afirmasi prioritas pertama. Kalau DTKS, Jaklingko, KPJ itu otomatis masuk prioritas kedua. Tapi ada juga prioritas pertama. Di SD pun ada sebenarnya prioritas pertama, tapi tidak banyak, yaitu anak inklusi itu pasti. Yang kedua, anak tenaga medis yang meninggal karena penanganan COVID-19. Itu prioritas pertama di SD. Tapi di SMP ada tambahannya, yaitu anak pemegang KJP di SD sekaligus anak pemegang PIP. Nah, dapat datanya dari mana? Dari Dapodik, Bapak Ibu. Dapodik yang Bapak Ibu isi. Makanya yang Dapodiknya rapi, nama orang tuanya lengkap, NIK-nya sesuai, ada status PIP-nya. Pokoknya sekolah itu hebat, itu bakal punya poin tersendiri nanti di siswa. Jadi kita base-nya on-nya berdasarkan Dapodik. PPDB ini beberapa aturan atau aturan main, mekanisme prapendaftaran, afirmasi, itu kita ambil dari Dapodik. Jadi sekali lagi nanti pesan plot twist di belakang itu, rapihkan Dapodik, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau yang mau masuk SMP, punya prioritas pertama, yaitu anak KJP di SD sekaligus pemegang PIP. Tidak boleh berdiri sendiri. Pak, saya PIP mau ikut prioritas pertama. Enggak. Harus PIP itu harus bersandingan dengan KJP. Enggak bisa berdiri sendiri. Jadi PIP itu pasangannya harus KJP, baru dia dapat hak prioritas pertama. Jadi kalau sudah prioritas pertama, dia mau masuk SMP di zonasinya,
sesuai zonasinya, saya mau di timur misalnya yang bagus 115 misalnya nih. Saya kelurahan Tebet misalnya. Karena saya punya prioritas pertama ya bisa masuk 115. Tidak bakal tergeser nih sama anak yang punya prioritas kedua. Yang di TKS, Jaklingko, KPJ tidak bakal tergeser karena dia prioritas pertama. Anak KJP dan PIP tadi itu kata kunci afirmasi di jalur SD dan maupun yang mau masuk SMP. Yuk, balik lagi. Sekarang di jalur zonasi. Kata kuncinya sama seperti tahun-tahun lalu, kita bakal meng-cut off atau mengunci data pestik berdasarkan data Dukcapil. Tahun lalu itu 1 Juli tahun lalu. Tahun ini 1 Juni 2020. Kata kunci zonasi baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Dukcapilnya, cut off Dukcapilnya sama, yaitu 1 Juni 2020. Pak, bagaimana kartu keluarga saya nih cetakannya tanggal 1 Juli, cetakannya Agustus, cetakannya September. Boleh nggak ikut PPDB? Bapak Ibu sebelum mencoba, jangan pernah bilang nggak boleh. Karena sifatnya ini dari CPDB, orang tua, atau tetangganya, bahkan minta bantuan ke operator, atau bahkan minta bantuan operator warnet. Sebelum mencoba pengajuan akun, jangan pernah bilang, Pak ini nggak bisa karena kakaknya terbit lewat 1 Juni. Jangan bilang seperti itu. Tadi ada yang bertanya seperti itu. Saya bilang jangan pernah bilang dulu nggak bisa. Coba dulu ajukan akun, nanti proses pengajuan akunnya Mas Divaf yang akan menjelaskan. Tapi kalau saran saya, coba dulu Bu ajuan akun. Ibu coba mandiri di sekolah, ajuan akunnya, muncul nggak datanya? Kalau datanya muncul, silakan lanjut. Orang bendahara yang terburu-buru. Saya tidak bisa lanjut ya kalau masih ada yang ngomong ya. SPG dan lain sebagainya. Disarankan tadi itu. Oke, saya lanjutin. Tadi di zonasi, jangan pernah bilang tidak bisa dulu. Meskipun tanggal cetakan keluarganya lewat dari 1 Juni. Coba dulu nanti ajuan akun. Kalau datanya muncul, bisa lanjut. Kalau datanya tidak muncul, misalnya orang tua lapor, Pak saya coba di rumah, datanya nggak muncul. Coba di warnet, juga datanya nggak muncul. Bapak Ibu coba sendiri nih, minta bantuan ke operator. Coba, oh iya benar Bu, tidak muncul. Pasti cek, oh ini Bu kendalanya. Ajuan akunnya, tanggal cetak kakaknya sudah lewat 1 Juni. Terus nggak bisa dong PPDB. Betul Ibu, PPDB sekarang kita hanya untuk yang warga DKI yang per 1 Juni 2020. Seperti itu penjelasannya. Itu kata kunci zonasi. Nah, tapi Ibu kan juga bakal menjelaskan nih ke orang tua terkait zonasi SMP. Yuk, saya kasih bocorannya. Di SMP, zonasi itu diperluas. Diperketat. Zonasi prioritas pertama, zonasi prioritas kedua, dan zonasi prioritas ketiga. Maksudnya apa? Nah, yang SMP sudah saya jelaskan kemarin. Mereka paham. Tapi Ibu bakal ditanya. Prioritas pertama di SMP itu, zonasi SMP itu adalah RT sama dengan RT sekolah. RT CPDB sama dengan RT sekolah. Misalkan ada beberapa kelas di Jakarta Barat kan yang SD-nya berdampingan sama SMP nih. 259 di Taman Mini berdampingan dengan Bambu Apus 04. Itu berdampingan satu RT itu. Itu sama-sama RT. Nah, itu kalau RT-nya sama dengan SMP yang ada di situ, itu bisa masuk prioritas pertama. Terus yang kedua bagaimana, Pak? Prioritas kedua adalah RT yang bersinggungan dengan RT sekolah. Bapak Ibu nggak perlu cek ini RT berapa. Nanti ada Keptis zonasinya. Keptis zonasi prioritas 1, prioritas 2 itu ada semua. Bapak Ibu hanya menjelaskan prioritas 1 itu apa, prioritas 2 itu apa. Kalau Keptisnya nanti bakal ada. Ini Bu, RT-nya ini, RT Ibu berapa, dekatnya sama ini, masuk nggak? Masuk prioritas berapa nih? Masuk prioritas ini nggak? Gitu. Jadi menjelaskan seperti itu. Nah, yang ketiga, layer ketiga adalah prioritas zona kelurahan atau irisan kelurahan yang sama dengan kelurahan sekolah. Misalnya tadi 259 Taman Mini itu kelurahannya Bambu Apus, nah sekitarannya itu kelurahan apa aja. Itu prioritas yang ketiga. Jadi prioritas pertama itu punya peluang meskipun usianya masih muda, anggaplah 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun 2 bulan misalnya, yang secara aturan tahun lalu itu kalah dengan anak yang 14 tahun, padahal rumahnya nempel dengan pinggiran sekolah, itu sekarang punya hak yang lebih tinggi
dibandingkan anak-anak yang usianya 14 tahun tapi masuk prioritas 3. Jadi anak yang prioritas 1 sama RT sama dengan RT sekolah itu bakal punya peluang lebih tinggi dibanding anak yang prioritas ketiga. Jadi tolonglah sampaikan kalau Bapak Ibu belum sosialisasi ke orang tua, sampaikan seperti itu. Tahapan seleksi usia baru berjalan atau baru berlaku jika hanya sudah masuk ke prioritas 3. Kalau prioritas 2-nya masih ada, prioritas 1-nya masih ada, dia bakal dimasukin dulu tuh. Prioritas 3-nya nanti belakangan. Gitu. Jadi didulukan dulu yang dekat sekolah, yang dekat samping-samping sekolah, itu didulukan dulu. Pak, saya jaraknya 200 meter, 300 meter lah. Tapi kalau di SK zonasinya nggak ada, jangan dijanjikan, wah ini bakal masuk. Jangan. Tetap ada aturan mainnya, yaitu SK zonasi. Nanti dituangkan dalam bentuk checklist. Oke, itu terkait kata kunci di zonasi. Nah, sekarang yang kata kunci yang ketiga, yaitu pindah tugas orang tua dan anak guru. Sama persis seperti tahun lalu. Bapak Ibu. Untuk tugas anak orang tua, pindah tugas orang tua wajib disertai, kata kuncinya yaitu wajib disertai dengan surat tugas orang tua. Mulai dari tanggal 1 Juni tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan PPDB. Ya kan? Jadi 1 Juni 2020 sampai dengan pelaksanaan PPDB. 1 tahun itu, Bang. Jadi wajib punya itu. Plus wajib pindah domisili. Sekali lagi wajib pindah domisili. Nah, maksudnya apa? Harus administrasikannya pindah. Yang dimaksud pindah domisili itu keterangan kelurahan tempat dia tinggal. Dia berdomisili itu bisa menjadi syarat untuk pelaksanaan tugas orang tua. Pilihannya sama. Pilihan di jalur pindah tugas orang tua itu 3 sekolah. Tapi untuk yang anak guru itu hanya 1 sekolah. Pak, bagaimana saya ngajar di SD? Anak saya mau masuk SMP. Boleh nggak lewat jalur ini? Tidak boleh. Pak, saya ngajar di SMP. Anak saya mau masuk SD. Bisa nggak jalur ini? Tidak bisa. Yang dimaksud jalur anak guru ini adalah anak dari guru yang statusnya mengajar di sekolah tersebut. Syaratnya hanya surat keputusan dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan memang benar mengajar di SD ini, mengajar di SMP ini, SMA ini, SMK ini. Jadi yang boleh ikut jalur anak guru adalah anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Tidak boleh lintas jenjang. Pak, saya tinggalnya di luar DKI, ngajarnya di DKI, ngajar di SD negeri, anak saya mau masuk di SD itu. Boleh nggak, Pak? Boleh. Ini poin pentingnya nih, yang baru nih. Hebatnya Pemprov itu masih ada peluang juga buat warga non-DKI, tapi melalui jalur pindah tugas anak orang tua atau anak guru. Jika status anak guru, dia tinggal di luar DKI, tapi mengajar di DKI, di sekolah negeri di DKI, dia boleh ikut jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru melalui pintu anak guru. Jadi tidak serta-merta yang luar DKI kita kunci secara utuh, tapi untuk jalur anak guru itu kita buka. Tapi kalau yang lain kita stop, tidak ada lagi anak luar DKI. Dengan penjelasan tadi yang disampaikan Pak Jun, untuk yang anak guru itu boleh dari warga non-DKI, tapi memiliki orang tua yang mengajar, baik bapak, baik ibu, yang mengajar di sekolah negeri. Pak, Tendi kapan? Pak, karyawan kapan? Boleh nggak? Oh, untuk saat ini, sekali lagi, belum, Permendikbudnya juga belum mengatur untuk anak guru dari kalangan tendik atau operator, atau kecuali operatornya guru ya, kecuali dari karyawan. Nah, itu belum bisa. Yang baru diakomodir hanyalah anak guru. Pak, saya KKI, tapi ngajar. Saya anak suka masuk sekolah. Boleh. Baik PNS, baik KKI, selama dia benar guru, dia bisa masuk melalui jalur ini. Yang tidak boleh itu yang nipu, ngaku-ngaku guru bertugas di sekolah itu, bikin SK palsu, nah, itu yang bahaya. Itu yang tidak boleh, Bapak Ibu sekali lagi jangan pernah berbuat seperti itu. Jadi memang betul real keadaan di sekolah Bapak Ibu.
Verifikasinya gimana? Nah, tadi saya sampaikan sekali lagi. Verifikasi operator ini hanya verifikasi inklusif. Selebihnya tidak ada proses verifikasi lagi. Prestasi sudah ada di Sidanira. Tidak ada verifikasi. Prapendaftaran lewat Sidanira. Tidak ada verifikasi lagi. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru yang pakai berkas, yang pakai syarat, semuanya diambil alih oleh admin Dinas Pendidikan. Jadi tim PPDB Pusat akan mengambil alih proses verifikasi. Jadi baik operator SD maupun operator SMP, SMA, SMK, itu semuanya tidak ada proses verifikasi berkas, kecuali berkas inklusif. Aman Bapak Ibu. Jadi tidak perlu repot-repot, sekolah ini nerima, sekolah ini nolak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berpikir seperti itu. Itu terkait penjelasan jalur-jalur yang ada di SD, yang akan nanti dites oleh Kang Hifab. Saya sekarang masuk ke termin kedua. Termin kedua tadi adalah termin Bapak Ibu jika ingin melakukan sosialisasi ke orang tua yang mau masuk SMP. Karena ini yang paling sebenarnya paling apa ya? Kalau yang di SMP kemarin, waktu saya sosis ke SMP, mereka yang bertanya-tanya itu ya ini, pengen sosis ke orang tua tapi nggak tahu, nggak paham materinya, nggak dapet, penjelasannya belum ada, capbooknya belum ada, akhirnya ragu. Nah, sekarang saya kasih bekal, mungkin insya Allah bisa dijadikan pedoman Bapak Ibu, tolong diperhatikan, karena ini berbeda poin, bukan poin ya, variabel penilaian terhadap seleksi di SMP. Jalur-jalur lain tadi di awal, afirmasi, ada beda, zonasi, ada prioritas, PTO sama. Nah, yang beda kan prestasi. Nah, akan saya jelaskan perhitungan bobot prestasi SMP. Bapak Ibu kan nanti banyak banget yang nanya, Pak ini saya dapat dari mana? Nilainya dapat dari siapa? Sidanira saya seperti apa? Nah, itu yang akan saya jelaskan sedikit. Kita masuk ke termin kedua. Oke, Bapak Ibu. Di akun kami, di Dinas Pendidikan, itu ada simulasi perhitungan PPDB prestasi baik jenjang SMP yang mau masuk SMP maupun mau masuk SMA. Nah, seperti itu. Jadi di akun Bapak Ibu belum tersedia menu ini, tapi insya Allah saya akan perjuangkan dalam artian gini. Saya akan izin ke atasan, saya akan izin ke sowan ke ke pimpinan, Pak boleh tidak akses ini bisa juga dilihat di operator sekolah. Jadi operator sekolah saat melakukan sosialisasi ke orang tua, penjelasan terkait prestasi Sidanira, perhitungan Sidaniranya seperti apa, bisa melihat langsung perhitungan secara sistem seperti itu Bapak Ibu. Ya, yuk kita mulai. Tahun lalu Bapak Ibu, tahun lalu itu prestasi itu hanya rapor dikali nilai akreditasi tahun lalu. Jadi ada anak nilai 80 kalah dengan anak yang nilainya 70. Cuma karena kalah dari akreditasi sekolah. Nah, tahun sekarang tidak seperti itu. Ada beda-beda variabel. Saya coba satu sekolah ya, misalnya Bambu Apus 01. Ini kebetulan sekolahnya udah rapi, nggak ada kesalahan sama sekali. Tidak pernah perbaikan Sidanira. Jadi dari awal punya prestasi juga. Jadi dari awal nih sekolah ini rapi. Jadi saya bisa jadikan simulasi perhitungan Sidanira kita untuk simulasi hari ini. Perlu diketahui Bapak Ibu. Yuk sama-sama. Nanti kalau Bapak Ibu jelaskan gini. Jalur prestasi di SMP itu punya dua jalur prestasi. Jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik. Ini selevel. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Yang membedakan, variabelnya pun sama. Ini 5 variabel, ini 5 variabel. Semuanya sama. Yang membedakan hanya bobot prosentase. Kata kuncinya di situ. Ini 5 variabelnya sama-sama. Ini yang saya akan jelaskan 5 variabel itu. Tapi bobotnya yang berbeda. 5 variabelnya, ini dipengaruhi rapot, ini juga. Ini dipengaruhi lomba, ini juga. Ini dipengaruhi ekskul, ini juga. Ada OSIS, ini juga. Semuanya dipengaruhi sama. Tapi yang beda itu bobotnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini saya coba ke jalur prestasi akademik ya. Tadi kan ada 2 tuh. Jalur akademik dan prestasi non-akademik. Nah, saya coba yang jalur akademik. Yang bedanya itu hanya pembobotan prestasinya saja. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Karena tadi ini di sesi 1, banyak ditanya nih, Pak itu dapat nilai itu dapat dari mana?
Itu dapat 100 dapat dari mana? Dapat 60 dapat dari mana? Itu perhitungan bobot dari mana? Astagfirullahaladzim. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu perhatikan nanti saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa mempertajam yang belum jelasnya di bagian mana. Yuk, perhatikan header yang berwarna hitam. Di luar nopes nama ini diabaikan. Perhatikan 5 variabel header yang berwarna hitam. Ada rata-rata rapor, persentil nilai rapor, prestasi akademik atau kejuaraan akademik, skor prestasi non akademik atau prestasi non akademik, dan bobot persentil non akademik. 5 ya. Tadi kan dari awal saya bilang 5 variabel. Kelima-limanya bakal dipakai untuk seleksi PPDB SMP. Kelima-limanya. Nggak ada dibedakan. Baik ini lebih tinggi rapor, baik ini lebih tinggi lomba, tidak dibedakan. Semuanya sama. 5-5-nya digunakan. Yang beda hanya di bobot. Nah, ini di header yang warna biru. Yang beda itu hanya bobot 30%, 30%, 30%, 5%, 5%. Ini bedanya hanya di sini. Tapi kelima-limanya ini semuanya dipakai kedua jalur itu. Pak, boleh nggak saya mau ikut akademik juga, non-akademik juga? Boleh. Selama dia maksudnya dia sudah tidak nyangkut di akademik, dia mau ikut non-akademik, boleh. Boleh. Pak, saya lebih tinggi rapor, arahkan ke akademik. Pak, saya lebih tinggi lomba, punya ekskul juga, arahkan ke non-akademik. Karena nanti dicetakkan pendaftaran Telkom, cetakan pendaftaran di sistem PPDB, akan muncul nilai akhir prestasi akademik, nilai akhir prestasi non-akademik. Nah, di sebelah kanan saya ini, nilai akhir seleksi, ini adalah nilai akhir seleksi yang akan sama dengan dicetakan pendaftaran PPDB. Nanti yang muncul ini, bukan ini, apalagi yang ini. Yang muncul ini. Nah, untuk itu saya jelaskan bagaimana cara menghitung kelima variabel. Tolong diperhatikan Bapak Ibu secara seksama. Variabel pertama adalah variabel rata-rata nilai rapor. Ini jelas. Ini jelas. Ambil rata-rata 5 semester rapor Bapak Ibu, di siswa Bapak Ibu. Di Sidanira, di menu input data rapor, itu di sebelah kanan, itu ada nilai rata-rata. Itu sebenarnya sebagai variabel pertama. Variabel pertama, nilai rapor. Nah, nilai rapor ini akan langsung dikalikan dengan nilai persentase. Nilai rata-rata rapor ini akan langsung dikalikan dengan persentase ini. 30% misalnya. Akan langsung dikalikan. Itu variabel pertama. Simple. Rata-rata rapor 5 semester langsung dikalikan dengan rata-rata bobot persentase 30%. Nanti non-akademik tuh hanya dapat 10%. Tapi yang rapor itu, yang akademik itu dapat 30, tapi yang non-akademik itu dapat 10%. Makanya bedanya hanya di bobot, tapi variabelnya sama. Oke, variabel pertama simple, rata-rata rapor kali bobot. Dah, simple. Yang kedua ini gampang-gampang susah. Mudah-mudah susah. Masih di Sidanira, Bapak Ibu. Masih di Sidanira. Perhatikan di menu input data rapor. Di tab rata-rata nilai semester, itu nilai sudah berurutan. Dari yang tertinggi sampai dengan nilai yang terendah. Nah, untuk variabel kedua ini, namanya bobot persentil rapor. Atau nanti di PPDB-nya persentil nilai rapor. Kalau di saya, di Sidanira, saya biar gampang aja, bobot persentil nilai rapor. Sebentar, salah. Saya bukanya ya bukan ini, bukanya yang paling ini. Oke, ini dia. Yuk. Perhitungannya bagaimana? Nah, tadi di awal Sidanira itu ada rata tertinggi terendah. Asumsikan SDN Bambu Apus 01 itu sekolah Bapak Ibu. Asumsikan. Jumlah pesdiknya asumsikan sama dengan jumlah pesdik Bapak Ibu. Tulis saja jumlah pesdik Bapak Ibu berapa misalnya. Asumsikan seperti itu. Akreditasinya asumsikan akreditasi Bapak Ibu. AK, BK, CK, asumsikan seperti itu. Dah, sampai situ sama ya. Ini sekolah Bapak Ibu, ini jumlah pesdik Bapak Ibu kelas 6-nya, ini akreditasi Bapak Ibu kelas 6-nya. Akreditasi sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk
top persentil, ini saya jelaskan. Top persentil diambil. Kenapa bambu apus 01 dapat 30%? Yuk, saya jelaskan. Jika bambu apus punya akreditasi A, maka diambil 30%. Kalau Bapak Ibu akreditasinya B, diambil 20%. Jika akreditasinya C, diambil 10%. Jadi akreditasi baru bermain untuk persentil, bukan di nilai rapor. Akreditasi itu pun bukan ngambil nilainya. Karena A gede, A bulat, A kurus, A plus, A minus, itu beda-beda nilai. Yang kita ambil itu A-nya, atau huruf akreditasinya. A, B, C. Yang kita akomodir itu A, B, C. A 30%, B 20%, C 10%. Dah, sama ya. Kita udah sama di situ. Sekarang letak persentil. Kenapa dapat 38? Yuk. 127 murid SDN Bambu Apus 01 dikali 30%, maka dapat letak persentilnya 38. Bapak Ibu nggak perlu ngitung sekarang, ini hanya perhitungan di saya. Dapat 38 itu dari jumlah pesdik dikali persentase top persentil. Tadi persentilnya dapat dari akreditasi. Nah, ini dapat 38. Ini belum menjawab persentil itu apa, belum. Saya hanya menjelaskan detailnya aja. Ini belum menjawab. Belum menjawab 160 itu belum. Pak, 38 maksudnya apa? Nah, baru saya jelaskan. Di Sidanira itu ada urutan. Ada urutan tertinggi terendah. Ambil letak terendah di situ. Bukan paling rendah ya, letak ke 30%-nya. Nah, kalau SDN Bambu Apus itu letak ke 30%-nya itu urutan ke 38. Nah, urutan 38 kita cari namanya siapa ya? Nah, namanya itu Malika. Malika Nur Magfirah Wongso Karno. Ini urutan terakhir persentilnya. Makanya di sini dinilai persentil dapatnya 85,5. Nah, baru dah saya akan menjelaskan 100 dan 60. Ini caranya. Ini kan sudah ketahuan letak 38. Bapak Ibu bisa aja letak ke 20, letak ke 10 bisa aja tergantung jumlah pestik Bapak Ibu. Tergantung jumlah akreditasi Bapak Ibu. Ini saya ambil case-nya SDN Bambu Apus. Karena letak 38 nilainya 85. Maka jika nilainya lebih dari atau sama dengan, sekali lagi, jika nilainya lebih dari atau sama dengan nilai minimal ini, kebetulan di sini nilainya 85, maka dapat bobot persentil 100. Kurang dari ini, nilainya 60. Alangkah hebatnya pemikiran Pak Gubernur kita, Kepala Dinas kita, nilai rendah pun masih kita akomodir. Nilai rendah pun yang tidak bagus di prestasi raportnya, masih dapat nilai persentil. Kita cek ya, tadi urutan 38 nilainya 85. Kita cek apakah betul? Ya. Nah, 38 ke atas, ke peringkat 1, dapat nilai 100. Yang tidak masuk ke dapat persentil, dia dapat nilai, tetap dapat nilai 60. Nah, nanti dicetakan Telkom, dicetakan PPDB, yang muncul tuh 100 dan 60. Bukan uraian yang ini. Bukan uraian yang ini. Tapi yang ini 100 dan 60. Nah, Bapak Ibu tugasnya kalau ada yang bertanya, menjelaskan ke orang tua, Bapak Ibu menjelaskan hitungan-hitungan seperti ini. Mungkin dicoret-coret tadi berapa, dapat berapa, nah dikasih 100, dikasih 60, Bapak Ibu yang bisa menjelaskan seperti itu. Gampang ya Bapak Ibu ya. Simple, sangat simple. Di Sidanira pun sudah ada sebenarnya rata-rata dan top persentil. Itu variabel kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke variabel ketiga, yaitu prestasi akademik. Prestasi akademik. Nah, saya cek ada Kak, di sini ada yang nyusunnya. Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, saya tidak perlu contohkan. Prestasi akademik nanti di Kepdis PPDB akan muncul bobot per prestasi. Bobot prestasi itu dari mulai kejuaraan, tingkat, juara berapanya, kategorinya, kedinasan atau non-kedinasan, berjenjang atau berjenjang. Lengkap, detail di Kepdis kita. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Pak, saya bobotnya berapa ya? Nggak perlu pikir seperti itu. Anak kami saya mau usulkan, bobotnya dapat berapa ya, Pak? Nggak perlu seperti itu. Bobotnya nanti otomatis muncul di sistem.
berdasarkan kriteria yang ada di tabel Keptis. Kebetulan nih karena prestasi akademiknya, lombanya di Bambu Hapus tidak ada, jadi saya tidak bisa tampilkan datanya. Nah, sekarang kita, bagaimana Pak kalau ada misalnya Ahmad Sobirin Al-Alawi misalnya ada. Misalnya yang bersangkutan juara satu kategori perorangan berjenjang kedinasan tingkat kabupaten kota. Misalnya seperti itu. Misalnya ya, juara satu kategori perorangan kedinasan berjenjang kabupaten kota. Misalnya dapat 80 bobotnya. Misalnya, ini contoh misalnya. Nah, nilai 80 itu akan langsung dikalikan dengan bobot yang ini, 30%-nya. Jadi besar kan? Kalau punya satu prestasi akademik, dapatnya 30%. Dapatnya tadi 80. Langsung dikali 30%, langsung dapat 24 poin. 24 poin tuh. Itu gede banget tuh. Makanya kalau Bapak Ibu tadi di awal sudah melakukan verifikasi tapi masih ada yang salah, tolong sekali lagi diperiksa. Karena ini bakal ngaruh banget nanti pas di jalur prestasi anak Bapak Ibu di masuk SMP-nya. Oke, kita lanjutkan di variabel keempat. Variabel keempat ini susah. Paling susah menjelaskannya. Paling susah. Kalau prestasi, sebenarnya gini. Cara gampangnya gini. Prestasi keempat, variabel ketiga dan keempat itu sebenarnya sama. Ada pembobotan. Ada bobot prestasi berdasarkan tabel di Keptis. Konsep sederhananya gitu. Ada pembobotan prestasi dari tabel di Keptis. Tapi di variabel keempat ini, kita coba ya, karena kebetulan tadi ada. Nah, kita coba. Nah, kalau tadi prestasi akademik itu hanya kejuaraan. Prestasi akademik itu hanya kejuaraan. Tapi yang non-akademik itu 3. Ada juara kelombaannya, ada kepemimpinan OSIS, ada kepemimpinan ekskul. Untuk SD mungkin OSIS nggak ada, jadi kita bisa abaikan. Kita fokus ke ekskul nanti misalnya. 3. Bobot prestasinya 3. Bobot lomba, bobot ekskul, bobot OSIS. Nah, kalau tadi yang akademik itu kan bobotnya langsung tuh dikali ke presentasi PPDB. Nah, kalau yang ini, yang variabel keempat ini nggak gitu cara mainnya. Nggak gitu perhitungannya. Ya. Misal, kita ambil ya. Nah, ini dia. Diah Ayu Astuti. Tadi kan bobot ya. Juara 1, perorangan, kedinasan, tidak berjenjang tingkat nasional. Juara 1, perorangan, kedinasan, tingkat nasional. Kata kuncinya di sini. Dapat bobot 83 dari admin dinas pendidikan. Kata kuncinya ini, dapat bobotnya 83. Nah, kalau tadi prestasi ini yang 83, langsung dikali bobot. Nah, kalau yang non-akademik, tidak. Variabel keempat ini nggak begitu dulu. Dia 83 dikali dulu 50%. Kalau ada yang punya lomba non-akademik, dikali dulu 50%. Makanya dapat indeksnya, atau dapat skornya, itu 41,5. Misal, Diah Ayu ini punya juga ekskul. Sebagai pengurus ekskul misalnya. Nah, misalnya di sini ya, di kepemimpinan ekskul, Diah Ayu ini ternyata pengurus ekskul. Dapat bobot 67. Ketua 100, pengurus 67, anggota pengurus itu 33. Nah, yang 67 dikali dulu 20%. Kalau lombanya dikali dulu 50, OSIS-nya dikali dulu 30, ekskulnya dikali dulu 20%. Nah, hasil indeks ini dijumlahkan. Jumlah, dapat skor non-akademik yang ada di variabel keempat ini. Tadi Diah ya, kita cari Diah ya. Cari ya, oke Diah nih. Nah, ini dia skor akhirnya pas 1 dapat tadi jumlah lomba, indeks lomba ditambah indeks ekskul ditambah indeks OSIS. Nah, inilah yang langsung dikali dengan bobot PPDB. Kalau tadi kan ini langsung dikali bobot.
Kalau ini dihitung dulu per variabelnya dikali persentase per variabel. Nanti di cap list-nya jelas, di tertuangnya jelas, sangat jelas itu tertuang. Dah, simple. Nah, sekarang ke variabel terakhir, variabel nomor 5. Ingat, ini sama-sama persentil nih ya. Sama-sama persentil. Tadi persentil rapor, sekarang persentil non-akademik. Sama-sama. Ingatnya di situ dulu, berangkatnya dari situ dulu, fokus di persentilnya dulu. Kata-kata persentil. Kalau muncul persentil, bunyi variabel persentil, yang muncul nanti di PPDB, sistem PPDB, hanya muncul nilai 100 dan 60. Tidak ada nilai yang lain. Hanya muncul itu. 100 dan 60. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, jika bunyinya, variabelnya, labelnya ada persentil, pasti hasil pengurutan dari yang tertinggi ke yang terendah. Pasti. Pasti kalau bunyi variabelnya persentil itu pasti hasil urutan dari yang tertinggi ke terendah. Ketiga, jika labelnya, variabel labelnya ada bunyi persentil, maka ada akreditasi yang bermain di situ. Pasti di situ. Ada pengurutan, ada akreditasi, dan ada nilai 100 atau 60. Di situ aja kuncinya di situ. Yuk kita coba ya, di bobot persentil. Kita cek di persentil. Oke. Tadi tetap nama dia Ayu tuh. Dia Ayu tuh paling tinggi berarti persentil. Urutan tertinggi. Urutan tertinggi karena dia tadi punya persentil. Nah, dia dapat bobotnya tetap 100 kan? Jadi hasil urutan ini dari yang terendah ke yang tertinggi, dari yang tertinggi ke yang terendah itu diurutkan, didapatlah hasil seperti ini. Dapat nama dia Ayu, dapat paling tinggi, makanya bobotnya 100. Yang lainnya meskipun nggak punya prestasi lomba, nggak punya ekskul, nggak punya OSIS, tetap dapat 60, bobot 60. Jadi nggak, ini kan 0 semua nih, ini 0, ini 0, ini 0, tetap dikasih 60 tuh. Baik banget kan Pemprov DKI. Saking aware-nya terhadap prestasi PESTIK yang tadi disampaikan Pak Jun, saking perhatiannya Pemprov DKI terhadap prestasi anak, kita kasih nilai 100 dan 60. Inilah yang akan dihitung untuk pelaksanaan seleksi PPDB jalur prestasi di jenjang SMP. Bapak Ibu, ini yang akan ditanyakan orang tua perhitungan dari mana. Sangat simpel. Saya izin, tapi saya tidak janji ya. Kalau nanti dari pimpinan boleh dikeluarkan, boleh dimunculkan di Sidanira Bapak Ibu, akan saya munculkan di akun Bapak Ibu. Karena hanya tinggal buka akses, maka otomatis semuanya bisa dicek dari Bapak Ibu. Oke, demikian pengantar saya terkait termin tadi terhadap PPDB mau masuk SD, terusnya masuk termin ke SMP. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Difab terkait pengajuan akun yang mungkin Bapak Ibu bakal ditanyakan atau didatangi langsung orang tua, Pak tolong daftarin, seperti itu. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bisa di